Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan kami dari kelompok 5. Di sini saya Sabita Hanum Mumtazah Putri NIM 027. Saya Adida Salma Destanti dengan NIM 033. Saya Bisisari Naisha Tiffany dengan NIM 025. Saya Reno Bustami Usada dengan NIM 018. Saya Sofyan Saputra dengan NIM 030. Oke, mari kita mulai presentasinya. Oke, atas belakang. Negara dijadikan sebagai organisasi resmi di antara satu kelompok masyarakat yang memiliki cita-cita untuk bersatu hidup di dalam kawasan dan mempunyai pemerintahan yang berdaulat. Tujuan negara antara lain untuk memperluas kekuasaan, menyelenggarakan ketertiban hukum, dan untuk mencapai kesejahteraan umum. Sebuah negara tertentu di dalamnya terdapat warga negara yang bernaung di dalamnya. Setiap individu yang memiliki bagian dari suatu negara memiliki berbagai kebutuhan yang harus dipenuhi untuk mencapai kesejahteraan. Kebutuhan tersebut mencakup kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, dan papan, serta kebutuhan sosial seperti pendidikan, kesehatan, keamanan, dan keadilan. Pemenuhan kebutuhan ini tidak hanya bergantung pada usaha individu, tetapi juga pada peran negara dalam menyediakan regulasi dan fasilitas yang mendukung kesetaraan warganya. Dalam kehidupan bernegara, aturan dan perundang-undangan memiliki peran penting dalam menjaga ketertiban serta menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara. Peraturan yang berlaku bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan bersama, sehingga masyarakat dapat hidup harmonis dan adil. Tanpa adanya aturan yang mengikat, kehidupan sosial akan cenderung mengalami kekacauan akibat kepentingan pribadi yang tidak terkendali. Kesadaran warga negara untuk menaati peraturan menjadi aspek fundamental dan membangun negara yang tertib dan maju. Setiap warga negara memiliki tanggung jawab untuk memahami dan menjalankan kewajibannya, seperti membayar pajak, menaati hukum, serta berpartisipasi dalam kehidupan demokrasi. Di sisi lain, negara juga harus memastikan bahwa setiap kebijakan dan peraturan yang dibuat berpihak pada kepentingan rakyat dan tidak menimbulkan ketimpangan sosial. Oleh karena itu, pemahaman tentang kebutuhan warga negara dan pentingnya peraturan dalam kehidupan bernegara menjadi hal yang esensial. Dengan memahami hubungan antara keduanya, setiap individu dapat berkontribusi dalam menciptakan masyarakat yang adil, sejahtera, dan bersatu. Oke, selanjutnya pengertian warga negara. Menurut Aristoteles, warga negara adalah seluruh manusia yang menjadi komponen tubuh politik yang terdiri dari bagian-bagian untuk membentuk negara. Warga negara dalam konteks pemikiran Aristoteles di sini tidak termasuk mereka kaum petani dan mekanik. Karena bagi Aristoteles yang benar menyandang status warga negara hanyalah mereka yang memiliki kemampuan untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik dengan memiliki nalar berpolitik dan kedudukan dalam polis. Aristoteles juga menekankan tentang hubungan negara dan warga negara sebagai partner untuk mewujudkan tujuan negara yakni kebaikan bersama, bonum communum. Sedangkan menurut UU KI 2006, yang dimaksud dengan warga negara adalah suatu negara yang ditetapkan berdasarkan peraturan undang-undang. Negaralah yang menjadi wadah bagi tumbuhnya agama. Dalam hubungannya antara negara dengan warga negara sangat erat kaitannya. Warga negaralah yang berperan penting dalam menjaga keutuhan sebuah negara. Umat Muslim di Indonesia tentu harus cerdas menjadi tonggak kerukunan keutuhan sebuah negara. Kemajuan warga negara Indonesia dalam hal agama, suku, ras, dan antar golongan sering terjadi konflik yang dapat berdampak pada keutuhan negara Republik Indonesia yang disingkat dengan NKRI. Akan tetapi terlihat semangat menjaga keutuhan antar umat juga suku dan menjaga keutuhan NKRI mulai terlupakan oleh penerus bangsa ini. Selanjutnya kita akan membahas kewajiban warga negara. Kewajiban warga negara terdiri dari dua kata, yaitu kewajiban dan warga negara. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, kewajiban adalah sesuatu yang diwajibkan, sesuatu yang harus dilaksanakan dari keharusan. Adapun pengertian warga negara telah dijelaskan dalam pembahasan tentang hak warga negara. Kewajiban warga negara dapat diartikan sebagai suatu sikap atau tindakan yang harus diperbuat oleh seseorang warga negara. Jadi, kewajiban warga negara merupakan suatu keharusan yang tidak boleh ditinggalkan oleh warga negara dalam kehidupannya sebagai warga negara. Kewajiban warga negara ada banyak. Yang pertama adalah kewajiban menaati hukum dan pemerintah. Di sini dibahas dalam pasal 27 ayat 1, setiap warga negara wajib menaati hukum dan pemerintah serta menjunjung tinggi pemerintah dan hukum. Yang kedua adalah wajib ikut serta dalam membela negara. Bagi seluruh rakyat Indonesia, kegiatan membela negara bukan hanya merupakan sebuah hak warga, namun bela negara juga merupakan kewajiban. Kewajiban tersebut terikat bagi semua warga melalui pasal 27 ayat 3. Selanjutnya, kewajiban menghormati HAM orang lain. Selain memiliki kewajiban warga negara, warga juga memiliki kewajiban terhadap orang lain. Kewajiban ini berupa menghormati hak asasi manusia milik orang lain, seperti yang diatur pada pasal 28J ayat 1.
Yang keempat, ada wajib tunduk pada pembatasan yang ditetapkan oleh UU. Dalam melaksanakan hak-haknya, warga dibatasi oleh pembatasan-pembatasan yang ditetapkan oleh UU. Pembatasan ini bertujuan agar hak dan kebebasan orang lain tidak dilanggar. Pasal yang mengatur kewajiban ini adalah pasal 28J ayat 2. Selanjutnya, wajib ikut serta dalam usaha menjaga pertahanan dan keamanan negara. Seluruh warga negara wajib menjaga pertahanan dan keamanan warga negara demi terciptanya kerukunan NKRI tersebut. Hal tersebut diatur dalam pasal 30 ayat 1. Ada membayar pajak. Setiap warga negara yang merupakan wajib pajak memiliki kewajiban untuk membayar pajak. Kewajiban ini sangat penting untuk dilakukan karena pajak merupakan pendapatan penting bagi negara. Selanjutnya, ada memenuhi panggilan dari aparat penegak hukum. Semua warga negara yang kebetulan mengalami masalah hukum tidak boleh mangkir atau mangkir dari panggilan aparat penegak hukum. Dengan dipenuhinya panggilan ini, penegak hukum akan berjalan dengan lancar dan adil. Lalu ada memelihara kelestarian lingkungan. Pemeliharaan kelestarian lingkungan merupakan kewajiban bagi seluruh warga. Meski rakyat memiliki wewenang untuk memanfaatkan sumber daya alam, namun mereka harus bijak dalam melakukannya agar kelestarian lingkungan tetap terjaga. Selanjutnya ada memelihara fasilitas umum. Fasilitas umum yang memiliki peranan penting dalam kehidupan masyarakat wajib dijaga oleh seluruh warga. Dengan dijaganya fasilitas tersebut, seluruh warga dapat menikmati fasilitas tersebut dengan baik dalam waktu yang lama. Lalu ada memelihara persatuan dan kesatuan bangsa. Kewajiban memelihara persatuan dan kesatuan bangsa ini sangat penting untuk dijaga agar negeri ini tetap aman dan rukun. Jadi saya yang tadi sebutkan kan kewajiban negara itu ada banyak banget, mulai dari membayar pajak, wajib ikut membela negara, memelihara fasilitas umum, menjaga HAM orang lain. Kalau hal tersebut kita nggak bisa lakuin, maka keseimbangan suatu negara itu akan terganggu. Karena kita sebagai warga negara selain punya hak juga punya kewajiban. Kalau kita hanya menuntut hak saja dan tanpa melakukan kewajiban, maka tidak akan berjalan dengan lancar dalam sebuah sistem pemerintahan atau sistem warga negara tersebut. Selanjutnya ada hak warga negara. Hak warga negara di suatu negara merupakan kewenangan yang mereka miliki untuk melakukan sesuatu yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pada dasarnya, hak tersebut adalah hak dan suatu keistimewaan yang membuat mereka diperlakukan sesuai dengan keistimewaan tersebut. Selanjutnya, hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, yaitu tertuang dalam pasal 27 ayat 2 yang berbunyi, tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Selanjutnya, hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupan yang tertuang dalam pasal 28A yang berbunyi, setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Selanjutnya, hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah yang tertuang dalam pasal 28B ayat 1. Selanjutnya, hak atas kelangsungan hidup yang berbunyi, setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang. Selanjutnya, hak untuk mengembangkan diri dan melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya dan berhak mendapat pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya demi kesejahteraan hidup manusia yang tertuang dalam pasal 28C ayat 1. Selanjutnya, hak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya yang tertuang dalam pasal 28C ayat 2. Selanjutnya ada hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di depan hukum, tertuang dalam pasal 28D ayat 1. Selanjutnya, hak untuk mempunyai hak milik pribadi, hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan, pikiran, dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak. Selanjutnya, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun yang tertuang dalam pasal 28I ayat 1. Selanjutnya ada asas-asas kewarganegaraan. Asas kewarganegaraan merupakan pedoman dasar yang dianut oleh sebuah negara untuk menentukan siapa yang dianggap sebagai warga negara dan siapa yang bukan. Ada beberapa asas kewarganegaraan yang dianut oleh negara-negara di Indonesia, yaitu IUS berarti pedoman dan Sangius berarti contoh. Dengan demikian, negara yang menganut asas ius sanguinis menentukan status kewarganegaraan seseorang berdasarkan keturunan. Biasanya, negara yang menganut asas ini adalah negara yang memiliki sejarah yang panjang. Yang pertama ada ius sanguinis. Beberapa negara yang menganut asas ius sanguinis adalah Indonesia, Belanda, Cina, Jepang, dan Turki. Contoh penerapan asas ini yaitu, jika seseorang lahir dari orang tua berkewarganegaraan X, maka ia juga berkewarganegaraan X, meskipun ia lahirnya di negara Y. Selanjutnya yang kedua ada ius soli. Kata soli dalam kata ius soli berarti negeri.
Sehingga negara yang menganut asas kewarganegaraan ius soli menentukan status kewarganegaraan seseorang menurut tempat kelahirannya. Ada beberapa negara yang menganut asas ini, seperti contohnya di negara Amerika Serikat, Brazil, dan Chili. Sebagai contoh, seorang anak lahir di negara Y akan mendapat kewarganegaraan Y meskipun orang tuanya memiliki kewarganegaraan X. Selanjutnya yang ketiga yaitu asas ketentuan hukum. Asas ketentuan hukum diterapkan pada kasus pernikahan antara pria dan wanita yang memiliki kewarganegaraan yang berbeda. Dalam asas ini terdapat pandangan bahwa sebuah keluarga yang baik harus mencerminkan suatu kesatuan. Dengan demikian, pasangan suami istri yang berbeda kewarganegaraan tersebut harus memiliki kewarganegaraan yang sama. Hal ini tentu mengharuskan salah satu pasangan untuk mengubah kewarganegaraannya. Selanjutnya yang keempat, asas kesamaan derajat. Sama seperti asas sebelumnya, asas kesamaan derajat juga diterapkan dalam kaitannya dengan pernikahan beda kewarganegaraan. Negara yang menganut asas ini berpendapat bahwa dalam pernikahan campuran, suami istri memiliki persamaan derajat. Dengan begitu, keduanya tetap memiliki kewarganegaraan asli masing-masing tanpa harus mengubah kewarganegaraan suami ataupun istri. Asas ini diterapkan dengan tujuan untuk menghindari penyelundupan hukum. Seperti contoh penyelundupan tersebut adalah seorang pria melakukan pernikahan campuran untuk memperoleh kewarganegaraan yang baru. Setelah memperoleh kewarganegaraan yang baru, pria tersebut lalu menceraikan istrinya. Selanjutnya konsep kewarganegaraan. Konsep kewarganegaraan dikembangkan untuk membangun kompetensi antara lain pengembangan harga diri, efektivitas dan otonomi pribadi, pengakuan keberagamaan, pengembangan perilaku yang bertanggung jawab dalam hal menjaga lingkungan, menerima identitas dan karakteristik serta pengalaman pribadi seseorang. Nilai tindakan yang bertujuan untuk mencapai perdamaian dan keselamatan dan partisipasi aktif sebagai sarana untuk mencapai dunia yang lebih adil dan sebagainya. Dengan demikian, kewarganegaraan tidak lagi hanya berorientasi kepada politik atau bahkan hanya menjadi bagian dari ilmu politik semata, tetapi telah berkembang dengan mengembangkan bagian-bagian yang terkait dengan ilmu sosial. Masalah utama saat ini dan di masa depan adalah masalah yang menjadi perhatian global. Dengan demikian, dengan merujuk pendapatnya Putnam, masalah-masalah ini sangat penting bagi generasi sekarang dan yang akan datang dan tidak dapat diselesaikan hanya dengan politik nasional. Karena tantangan global didasarkan pada kondisi regional dan menghasilkan efek regional dan agar model sosial untuk menyelesaikan masalah politik tanpa masalah lokal. Demokrasi adalah bentuk politik yang tidak dapat bekerja dan dikembangkan tanpa masyarakat sipil yang berkomitmen dan kuat. Selanjutnya, konsep kewarganegaraan telah berubah dan mendapat makna baru dengan perubahan struktur sosial, budaya, dan politik. Konsep kewarganegaraan tidak mudah untuk didefinisikan. Sosiolog Inggris Marshall memandang bahwa kewarganegaraan memiliki 3 komponen, tergantung pada hak yang dipromosikannya, yaitu hak sipil, politik, dan sosial. Komponen sipil kewarganegaraan terdiri dari hak-hak yang diperlukan untuk kebebasan individu seperti kebebasan lokal, kebebasan berbicara, berpikir, dan menerima. Hak atas properti, kesetaraan di bawah hukum, lembaga yang sebagai besar terkait dengan hak sipil adalah supremasi hukum dan sistem pengadilan. Hak politik termasuk hak untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan kekuasaan politik sebagai anggota dari suatu badan yang diinvestasikan dengan orientasi politik atau sebagai pemilih dari anggota badan semacam itu. Hak politik dikaitkan dengan institusi parlementer. Komponen ketiga, hak sosial terkait dengan negara kesejahteraan. Hak atas pendidikan, perawatan kesehatan, penerimaan dan tingkat pendapatan minimum adalah di antara hak sosial. Proyek pendidikan untuk kewarganegaraan demokratis mengidentifikasi ada 2 dimensi kewarganegaraan. Yang pertama adalah kewarganegaraan sebagai status dan peran, dan yang kedua adalah sebagai keadilan sosial dan kesejahteraan hak. Kewarganegaraan adalah status yuridis dan politis. Ini adalah seperangkat hak dan kebebasan yang diberikan terhadap badan warganya. Kewarganegaraan adalah kontrak sipil antara warga negara dan individu. Kewarganegaraan juga merupakan peran sosial. Ini adalah salah satu identitas individu dan pada saat yang sama bersifat kontekstual. Oke, lanjut. Hukum kewarganegaraan Indonesia. Hukum kewarganegaraan Indonesia merupakan aturan hukum yang mengatur mengenai kriteria dan ketentuan siapa yang diakui sebagai warga negara Indonesia. Setiap negara memiliki hak penuh untuk menentukan siapa yang termasuk sebagai warganya, sebagaimana dijelaskan dalam Konvensi Den Haag tahun 1940 dan dijelaskan dalam pasal 26 Undang-Undang Dasar 1945. Dijelaskan bahwa yang dimaksud warga negara Indonesia meliputi individu yang berasal dari kelompok masyarakat asli Indonesia, serta mereka yang berasal dari negara lain dan memperoleh status kewarganegaraan melalui ketentuan hukum yang berlaku. Aturan tentang kewarganegaraan Indonesia telah mengalami beberapa perubahan sejak awal kemerdekaan. Pada tahun 1946, pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1946 yang menggunakan asas ius soli, yaitu kewarganegaraan berdasarkan tempat lahir. Kemudian, pada tahun 1958, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 52 Tahun 1958 yang menggabungkan prinsip ius soli dan ius sanguinis, atau kewarganegaraan berdasarkan keturunan. Hal ini dilakukan untuk menghindari 2 masalah besar, disebut juga aptride
atau seseorang yang tidak punya kewarganegaraan atau bipatrite, seseorang yang memiliki dua kewarganegaraan. Selanjutnya pada tahun 2006 pemerintah membuat aturan baru dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 yang menegaskan bahwa Indonesia menganut prinsip kewarganegaraan tunggal. Artinya setiap orang hanya boleh memiliki satu kewarganegaraan. Namun ada pengecualian untuk anak dari hasil perkawinan campuran yang boleh memiliki kewarganegaraan ganda terbatas sampai usia tertentu. Menurut UU Kewarganegaraan 2006, cara untuk memperoleh kewarganegaraan Indonesia di antara lain: pertama, seseorang secara otomatis menjadi warga negara Indonesia sejak lahir apabila memiliki orang tua berstatus warga negara Indonesia pasal 4A. Selanjutnya, seseorang bisa menjadi warga negara Indonesia berdasarkan kelahiran di Indonesia, tetapi dengan syarat tertentu, pasal 4I. Selanjutnya, karena garis keturunan atau sebagaimana dinyatakan pasal 4D sampai H dan pasal 5, serta kewarganegaraan orang tuanya menjadi warga negara Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam pasal 21. Selanjutnya, karena permohonan warga negara atau naturalisasi kepada pemerintah pasal 8. Yang terakhir, negara dapat memberikan warga negara secara langsung pasal 20 dan 6 karena menjadi warga negara Indonesia yang disebutkan di pasal 19 ayat 1 dalam situasi tertentu. Undang-Undang Kewarganegaraan tahun 2006 memuat 3 hal penting, yaitu pergeseran konsep dari warga negara asli menjadi bangsa Indonesia asli. Salah satu perubahan yang paling signifikan yang dibuat oleh undang-undang adalah penerapan istilah bangsa Indonesia asli daripada istilah warga negara asli. Dalam pasal 2, konsep baru mengutamakan apakah seseorang telah menjadi warga negara Indonesia sejak lahir dan tidak pernah memilih untuk menjadi warga negara lain. Penafsiran istilah bangsa Indonesia asli mengacu pada persyaratan diatur dalam pasal 6 UUD tahun 1945. Seperti yang dijelaskan dalam pasal 5 huruf B Undang-Undang Nomor 42 tahun 2008 tentang pemilihan umum presiden dan wakil presiden. Dalam penjelasannya, yang dimaksud dengan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendak sendiri adalah seseorang yang sejak lahir tidak memiliki status kewarganegaraan ganda secara sukarela. Selanjutnya, penegasan penghapusan surat bukti kewarganegaraan Republik Indonesia atau SBKRI. Keputusan Presiden Nomor 56 tahun 1996 dan Instruksi Presiden Nomor 4 tahun 1999 menghapus SBKRI yang ditegaskan kembali dalam Undang-Undang Kewarganegaraan tahun 2006. Pasal 18 menyatakan bahwa bukti kewarganegaraan hanya diberikan kepada mereka yang memperoleh status warga negara Indonesia melalui naturalisasi. Oleh karena itu, SBKRI tidak lagi menjadi syarat administratif bagi warga negara yang secara otomatis memenuhi syarat kewarganegaraan. Dan yang terakhir, penerapan prinsip kekerabatan parental yang seimbang. Undang-undang juga menerapkan sistem kekerabatan yang mempertimbangkan hubungan anak dengan kedua orang tuanya secara seimbang, baik melalui ayah maupun ibu. Hal ini memberikan keleluasaan bagi anak yang lahir di Indonesia untuk mendapatkan kewarganegaraan Indonesia melalui ayahnya, ibunya, atau keduanya, bergantung pada pilihan yang paling menguntungkan bagi anak tersebut. Untuk melindungi hak kewarganegaraannya, anak tersebut diizinkan memiliki kewarganegaraan ganda secara terbatas sehingga mencapai usia 18 tahun atau hingga menikah sesuai dengan pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Kewarganegaraan tahun 2006. Kesimpulan dari presentasi kelompok kami yaitu pemahaman yang mendalam tentang konsep kewarganegaraan, hukum yang mengatur status kewarganegaraan, serta penerapan nilai-nilai Pancasila akan memperkuat identitas nasional dan meningkatkan kualitas kehidupan berbangsa dan bernegara. Hukum kewarganegaraan yang jelas dan tegas akan memberikan kepastian hukum bagi setiap warga negara, melindungi hak-hak individu, serta mendukung stabilitas negara. Setiap individu memiliki peran penting dalam menjaga keutuhan dan kedaulatan negara. Oleh karena itu, sudah seharusnya kita sebagai warga negara Indonesia terus berkontribusi, berpartisipasi aktif, serta mengamalkan nilai-nilai kebangsaan agar tercipta masyarakat yang adil, makmur, dan berkeadaban. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah dalam kata atau kalimat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.